Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang bisa menyaksikan eh, acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walaupun dalam keadaan PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita tetap bisa belajar walau dari rumah, gitu ya. Oke, bersama saya Bu Retno Utami. Saya adalah guru bahasa Indonesia yang sudah mengajar kurang lebih 25 tahun. Nah, dari pengalaman saya mengajar itu saya sangat tertarik dengan fenomena bahasa. Ya, namanya juga guru bahasa kan. Jadi tertarik sekali dengan fenomena bahasa. Nah, akhir-akhir ini tuh kan sedang ramai nih fenomena bahasa, bahasa gaul gitu ya. Nah, yang lagi ramai itu karena ada pasangan artis nih yang lagi jadi viral gitu ya. Nah, bersamaan tuh muncul juga itu ada penggunaan kata yang menarik perhatian saya. Kata apa? Itu kata anjay. Kenapa sih kita bahas kata anjay? Ya itulah dalam bahasa Indonesia ya, namanya juga guru bahasa Indonesia. Jadi kalau dengan hal-hal kayak gitu tuh langsung connect gitu ya. Oke, itu jadi pro kontra ceritanya kan. Saya nggak mau memihak pada yang pro atau yang kontra gitu ya. Saya hanya ingin melihat itu dari sudut bahasa seperti apa. Nah, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu saya pernah mengajar ada kalau kita berbicara tentang makna kata, itu ada perubahan makna kata. Ya, jadi bahasa itu kan hasil budaya manusia dan manusia itu kan setiap hari berubah, setiap tahun berubah, setiap zaman berubah. Nah, bahasa juga mengikuti perubahan kebudayaan manusianya, perubahan pola pikir manusianya, keadaan zamannya di mana bahasa itu tumbuh gitu. Karena bahasa itu berkembang terus. Selama manusia atau pemakai bahasanya berkembang, maka kosakatanya, perkembangan bahasanya juga sama seperti itu, berkembang mengikuti zamannya. Nah, waktu saya muda zaman dulu itu kan ada bahasa prokem ya. Bahasa prokem kalau di saya waktu itu di Jakarta tuh orang kita biasa jemput nyokap, bokap, bokin gitu ya. Terus ada apa ye, anu ye, ini ye gitu. Nah, jadi kata-kata yang seperti itu tuh akan timbul tenggelam setiap tahun, setiap masa itu akan muncul kata-kata baru yang jadi fenomenal gitu ya. Nah, eh, terkait dengan perubahan bahasa tadi, perubahan makna kata tadi, itu nanti terkait dengan masalah juga yang namanya nilai rasa. Dalam bahasa itu juga ada nilai rasa. Nilai rasa dari makna suatu kata itu bisa berkonotasi positif, negatif, bisa nilai rasanya kok halus, kasar, atau nilai rasanya tuh sopan, tidak sopan, dan seterusnya. Nah, terkait dengan fenomena kata anjay, nah saya akan mengklasifikasinya tuh bisa masuk ke dalam perubahan makna kata yang mana nih? Nah, dalam bahasa Indonesia ada istilah yang satu namanya ameliorasi dan ada yang namanya peorasi. Nah, kalau saya mengajar di kelas untuk memudahkan anak-anak mengingat apa itu ameliorasi, apa itu peorasi, saya analogikan si ameliorasi itu si Amel gadis cantik. Nah, itu berarti ameliorasi itu adalah istilah atau kata benda linguistik, ya istilah linguistik yang berarti dia adanya perubahan makna kata yang tadinya Amel ya kan Amel tuh cantik tadi, yang tadinya nilai rasanya kurang baik gitu ya, terus berubah menjadi baik. Nah, sementara peorasi itu saya analogikan dengan nenek peot, berarti buruk gitu ya, udah kisut, udah keriput, beda sama Amel yang cantik tadi. Nah, itu kebalikannya, berarti makna kata yang bergeser, yang tadinya dianggap konotasinya itu atau nilai rasanya netral biasa gitu ya, terus kemudian berubah, atau yang tadinya positif tuh berubah menjadi negatif gitu. Jadi gitu ya, jadi ameliorasi si Amel itu yang tadinya dianggap netral atau tidak baik menjadi positif lebih gitu ya. Sementara yang peorasi kebalikannya, yang tadinya dianggap positif menurun jadi negatif ya nilai rasanya. Nah, itu untuk melihat dia mengalami pergeseran makna itu dari mana, kita lihat dulu asal usul katanya gitu. Sebagai contoh misalnya kata putra dan putri. Ya, kalau zaman dulunya kata putra dan putri itu selalu dikaitkan dengan anaknya raja gitu ya. Nah, jadi kalau bukan anaknya raja tuh nggak boleh dibilang putra, nggak boleh bilang putri gitu kan. Nah, tapi sekarang makna putra putri itu nggak harus anak raja gitu ya. Di sekolah kita bilang putra
putri ada berapa orang, putra ada berapa orang, putra bapak berapa, putri bapak berapa. Itu artinya kata ini mengalami bergeseran atau perubahan tadi, yang tadinya dari yang konotasinya tinggi gitu ya, positif gitu, akhirnya biasa aja sih kata itu, sekarang nggak harus anak raja kok, boleh pakai kata putri gitu. Nah, kalau menurut saya kata anjay itu masuk ke situ jadinya ya, yang tadinya konotasinya kebalikannya, yang tadi konotasinya dianggap anjay itu kan dari turunannya kata anjing ya. Nah, kata anjing itu kadang orang untuk menghaluskannya itu menyebutnya dengan kata lain, misalnya anjrit gitu ya, atau menyebutnya dengan, akhirnya muncul anjay. Tapi dalam perkembangannya, kalau menurut kacamata saya gitu ya, kata anjay itu akhirnya ya konotasinya jadinya bukan lagi untuk memaki atau untuk marah, kita sama sebut dasar lu anjing gitu, nggak begitu gitu ya. Menurut saya justru ketika kita melihat sesuatu yang sepertinya asik gitu, mengesankan gitu atau menarik, kita sebut anjay gitu. Nah, jadi tergantung ya, nanti akhirnya tetap yang namanya bahasa itu kan juga kita harus bisa menempatkan di mana, kapan, dan dengan siapa kita berbahasa ya. Jika kata anjay ini kita pakai di lingkungan yang bisa menerima kata itu, di lingkungan yang memang menganggap bahwa kata anjay yang dimaksud ini bukan bermakna seperti kata anjing yang berarti konotasinya negatif, enggak. Nah, itu artinya bahwa kata anjay ini ya dianggap nilai rasanya tidak negatif lagi gitu, karena sudah diterima. Nah, kan salah satu ciri bahasa itu kan kesepakatan, diterima apa enggak oleh masyarakat pemakai bahasanya gitu. Tapi kalau misalnya ada kata ini kita pakai dalam konteks yang formal, resmi gitu ya, terus kemudian di sana kita berbicara dengan orang tua misalnya, ya mungkin kata ini tidak tepat atau kurang tepat jika dipakai gitu untuk menyatakan ngobrol sama orang tua gitu, terus anjay bapak nih gitu ya. Nah, itu kan dianggap nggak sopan gitu ya. Jadi semuanya terpulang kepada di mana kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, lingkungannya tempat kita berbicara itu dengan siapa. Jika kita berbicara dengan orang yang bisa menerima bahwa it's okay, kata anjay itu nggak masalah gitu, karena itu artinya bukan anjing kok gitu ya. Itu untuk memberikan perasaan-perasaan yang menyenangkan, asik gitu ya, sesuatu yang menarik gitu ya, sesuatu yang membuat kita merasa senang gitu, atau kita melihat sesuatu yang wah keren. Nah, kalau zaman dulu keren gitu, terus kemudian diganti anjay gitu ya. Nah, sebagai bentuk rasa takjub atau rasa happy, justru happy gitu ya, bukan suatu yang rasa yang tidak bahagia gitu ya, bisa gitu. Nah, itu jadi kalau ditanya termasuk, karena saya kemarin di IG itu bikin survei gitu ya ke anak-anak gitu, ayo ada survei nih, kata anjay dalam pemakaian yang sekarang itu termasuk ameliorasi atau peorasi gitu. Masih ada yang menjawabnya peorasi gitu. Sementara kalau menurut saya gitu ya, kata ini sudah dia ameliorasi, nilai rasanya itu sudah lagi nggak dianggap sebagai sesuatu yang negatif gitu. Dia ya udah walaupun asal usulnya itu dari kata anjing tadi itu gitu ya, tapi kan kita tidak menggunakan kata itu. Kita itulah bahasa gitu ya. Artinya di zamannya mungkin kata ini nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu sudah hilang gitu, mungkin nggak sampai tahunan gitu. Kata anjay nanti akan hilang, muncul lagi kata-kata yang baru yang seperti itu, dan itu sangat mungkin sekali karena perubahan zaman, perubahan masa seperti ini itu benar-benar cepat ya, perkembangan media sosial itu sangat cepat sekali. Terus yang menarik juga dari fenomena selain kata anjay itu ada kata gini loh, ketika pasangan artis ini memperlihatkan perilaku gitu yang
menggemaskan. Kemudian mereka karena ini ada unsur-unsur percintaan gitu ya antara itu ketika mereka sedang ada nuansa-nuansa romantis begitu, terus ada komentarnya, gemoy. Itu bentuk kata-kata lain, kata kata gemoy itu saya yang sudah puluhan tahun ngajar bahasa Indonesia tuh baru sekarang ada muncul kata dan gemoy gitu ya. Ya, jadi untuk menggambarkan bahwa perilaku orang yang ketika sedang bercengkrama terus itu menimbulkan baper, membawa-bawa perasaan cinta, begitu kita ikut berbunga-bunga. Nah, kita nganggap itu banget sih pasangan ini banget gitu. Nah, gitu kata gitu. Saya juga nggak tahu nih dari mana asal usulnya kata Terus ada lagi kata gemoy gitu ya. Gemoy untuk melihat tingkah laku mereka yang lucu, yang menggemaskan, terus yang membuat orang baper gitu, dianggapnya ini pasangan dan gemoy gitu. Mungkin dari kata gemes kali ya, gemes tuh saya saking gemesnya, saking senang gitu ya dengan perilaku tersebut gitu, gemoy gitu. Nah, jadi hari ini kita udah bahas ada 3 kata anjay, gemoy, gitu ya. Nah, ini kan di zaman saya nggak muncul kata-kata ini gitu loh ya. Nah, di zaman sekarang muncul gitu. Mungkin nanti itu tadi yang saya bilang mungkin nggak sampai setahun ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh akan muncul kata-kata apa lagi yang memang ya berjaya di zamannya gitu ya. Karena saya juga waktu masih muda gitu juga ya, waktu masih remaja juga punya kata-kata yang seperti itu gitu ya, yang berjaya di zamannya, tapi ya sudah habis itu hilang, timbul, tenggelam ya. Itu namanya apa ya kalau nggak salah, yang slang gitu ya. Jadi bahasa-bahasa slang yang dari bahasa dulu, ada bahasa prokem, bahasa gaul, bahasa alay. Nah, itu kan memang sebuah fenomena bahasa yang memang akan ada sampai ya selama pemakai bahasanya masih ada, bahasa-bahasa seperti itu masih ada. Jadi ya kita menyikapinya ya dengan nggak usah terlalu merasa bahwa terlalu baper juga menanggapi perkembangan bahasa itu gitu ya, karena memang itu pasti akan timbul dan tenggelam. Nah, kira-kira itu pembahasan kita hari ini. Nanti kita akan lihat lagi fenomena bahasa apa lagi ya, dan akan kita bahas di kata bahasa ya bersama saya Bu Retno. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum, selamat siang.